Halo teman-teman, selamat datang di KP Podcast, podcastnya Mahasiswa Kebijakan Pendidikan. Perkenalkan, saya Amrina Syahida dari staf Medinfo 2021. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai tentang Hima KP dan Prodi KP sendiri. Sekarang kita kedatangan tamu dari salah satu departemen Hima KP. Ada dua mbak-mbak cantik yang udah di samping saya ini. Boleh mbak, monggo perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo. Aku Yonika Trisnawati, biasa dipanggil Yonika, mahasiswa aktif kebijakan pendidikan yang saat ini diamanahi sebagai Kepala Departemen PSDM. Ini rekan saya. Perkenalkan, saya Mega Indah Nur Cahya, biasa dipanggil Mega atau Indah. Saya diamanai sebagai Wakil Kepala Departemen PSDM. Oke, teman-teman udah pada tahu ya, ini ada Mbak Yonika dan Mbak Mega, maaf Mbak, ada Mbak Mega. Oke, Mbak sebelumnya di Hima nih, menjabat sebagai apa nih tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya saya sebagai staf PSDM. Sebagai staf PSDM, Ya. Mbak Mega sendiri? Sama, saya Sama. juga staf PSDM. Jadi melanjutkan ke PSDM lagi ya Mbak ya, sebagai ketua dan wakil ketuanya ya? Iya. Keren banget. Sebelumnya teman-teman mungkin belum tahu nih apa namanya PSDM tuh. Terus singkatan dari apa tuh PSDM, Mbak? Bisa PSDM dijelasin? sendiri itu pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia. Ya, tupoksinya tugasnya dari PSDM itu ngapain aja nih? Kalau PSDM sendiri itu kawasan kerjanya itu pengembangan SDM khususnya pada pengurus dan anggota Hima serta pembentukan alur kaderisasi yang efektif untuk periode Hima selanjutnya. Jadi mengurusi akaderisasi tentang hima-hima gitu ya Mbak ya? Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tentang kaderisasi kemanusiaan bisa nanti kalau mau masuk hima masuknya PSDM nih ya Mbak gitu ya? Ya, betul. Betul sekali. Terus untuk proker-prokernya dari PSDM kira-kira ada apa aja nih? Untuk prokernya di PSDM itu ada 10, ada talkshow beasiswa, ada manajemen organisasi, ada edukarir, ada public speaking, ada gathering KP, ada PDM PLM, ada PKKMB jurusan, ada juga It's Your Day, dan juga Edupol Party. Wow, dari banyaknya semua proker itu pembagiannya gimana tuh Mbak sama staff-staff lainnya? Apakah satu-satu ada dapat atau banyak yang double job nih? Untuk pembagiannya sendiri kan di PSDM itu ada 9, oh ada 8 anggotanya. Nah, itu tuh dibagi ada yang double, ada yang satu juga, tergantung proker itu tuh besar atau enggak jangkauannya. Itu kan ada proker yang hanya webinar gitu kan masih bisa dipegang sendiri gitu, masih nyambi proker yang lain gitu. Jadi ada yang double, ada yang hanya megang satu karena itu besar mungkin ya prokernya Mbak gitu ya. Terus kalau tadi ngomongin proker-proker besar, dari PSDM sendiri proker besar yang akan terlaksana itu apa Mbak? Kalau di PSDM sendiri itu ada 2 proker besar, yaitu PKKMB dan PDM PLM. Kedua proker itu punya kesamaan, yaitu untuk mahasiswa baru mengenal lebih jauh tentang dunia kampus, terutama pada prodi KP. Nah, kalau untuk tahun ini, kita PKKMB-nya dan PDM PLM mengusung tema besar, yaitu Nawasena Gajah Sora. Kenapa kok kita bikin tema besar itu? Nawasena Gajah Sora itu diharapkan mahasiswa baru kebijakan pendidikan dapat mengembangkan mimpi-mimpinya melalui prodi KP untuk mencapai masa depan yang cerah dengan mengerahkan tenaganya dan bersungguh-sungguh gitu. Kalau di PKKMB sendiri besok itu ada 3 rangkaian kegiatan karena kebetulan tahun ini PKKMB-nya itu kita waktu yang cukup singkat ya, cuma dari setengah 8 sampai sekitar jam setengah 12-an. Ya sekitar begitu. Jadi kita perlu bikin kegiatan yang singkat-singkat aja nih. Nah, kalau PKKMB-nya sendiri itu ada bincang birokrasi, ada webinar jurnalistik, sama webinar tentang komunikasi. Kalau setelah PKKMB itu ada kegiatan PDM PLM. Nah, PDM PLM itu kita kegiatannya ada offline, rencananya ya Allah ya. Yang pertama itu ada bincang hima, terus yang kedua ada game dan outbound, dan
dilanjutkan dengan aksaraya. Apa sih aksaraya itu? Aksaraya apa tuh? Aksaraya itu Mbak? Nggak bisa dijelasin, nggak bisa dijelasin dong kan. Oh, bisa Ada ya, masih ya. surprise gitu ya Mbak, buat mahasiswa baru gitu. Iya, terus nanti di akhir nanti kita ada kalfan dan dilanjut happy days. Jadi rencana-rencana ini asik banget nih Mbak. Jadi udah sejauh proker itu sudah mulai tersusun ya Mbak ya, panitianya dan rancangan-rancangannya udah tersusun dengan rapi. Dan insya Allah tinggal pelaksanaannya di hari ini. Semoga lancar ya nanti ya. Kemudian itu selain dari proker-proker tadi, kan PSDM juga mengelola internal gimana nih? Kan sumber manusianya nih. Terus itu katanya ada kolaborasi dengan Wakahim. Nah, bagaimana tuh dari dari mbak-mbaknya nih untuk kolaborasi dengan Mas Galang sendiri? Untuk menjaga internal Hima sendiri, PSDM itu berkolaborasi dengan Wakahim melalui salah satu proker yaitu Gathering KP. Nah, Gathering KP ini akan dilaksanakan di pertengahan periode dan juga di akhir periode sebelum musma biasanya. Jadi itu tuh di Gathering KP itu di rangkaiannya ada juga nanti pembagian catatan hati. Itu tuh sebagai bentuk evaluasi bagi semua pengurus Hima. Jadi kita saling mengevaluasi satu sama lain gitu, agar kedepannya kita bisa menjalankan kepengurusan ini lebih baik. Untuk Gathering KP yang pertama kemarin itu kita juga offline kebetulan di Pantai Sundak, dan untuk yang selanjutnya ini masih belum tahu karena nanti masih di akhir periode ya Mbak ya. Jadi ada kerjasama antara PSDM dan Wakahim sendiri ya, untuk tentang internalnya Hima sendiri ya. Terus selain untuk problem solving, menyelesaikan masalah dengan Wakahim gitu Mbak, untuk kaderisasi sendiri PSDM itu apa ciri-ciri yang di input pengen diambil dari orang-orang yang kalau mau masuk PSDM nih harus gini gitu, kayak mana Mbak? Oh, kalau untuk itu PSDM sendiri itu punya alur kaderisasi yang kita rancang untuk membentuk atau meregenerasi kepengurusan Hima di periode selanjutnya. Nah, itu dimulai dari waktu kita PKKMB. Nah, PKKMB itu salah satu ajang untuk kita memberikan informasi kepada mahasiswa baru yang nantinya menjadi cikal bakal untuk menjadi pengurus Hima di periode selanjutnya. Nah, yang kedua, untuk kita lebih mengenalkan Hima kepada umum, kita menjalankan program-program kerja dengan bersungguh-sungguh agar seluruh pengurus maupun anggota Hima dapat memperoleh manfaat dari proker-proker itu untuk dirinya. Begitu. Jadi sudah dirancang proker-prokernya, kaderisasinya gimana, sudah. Pantesan banyak minatnya nih kayaknya PSDM awal-awal ya Mbak ya. Peminat PSDM ini banyak sekali loh teman-teman. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya terkait tupoksi PSDM. Kan juga untuk menjaga solidaritas dan rasa kekeluargaan antar mahasiswa KP nih, nggak cuma Hima doang, KP. Nah itu gimana tuh Mbak cara antara yang non Hima sama Hima dari PSDM sendiri untuk menjaga solidaritasnya? Untuk solidaritas itu lebih ke KP atau ada acara atau ada proker PSDM yang relate dengan ini yaitu KPDes. Nah, itu tuh biasanya kita melibatkan semua mahasiswa aktif termasuk non pengurus Hima. Nah, itu kita bakal di acara itu kebetulan tahun kemarin offline ya. Offline di Pondok Salak. Nah, kayak acaranya ada outbound dan lain-lain. Intinya itu untuk mendekatkan kita semua, jadi nggak ada gap antara pengurus Hima atau non pengurus gitu. Oh, berarti dari yang Hima, non Hima itu semuanya bisa ikut KPDes itu ya Mbak ya? Betul. Keren sekali ya ternyata tugas-tugas dan fungsi dari PSDM sendiri. Selain itu juga proker-prokernya luar biasa, keren banget Mbak. Nah, untuk yang terakhir nih Mbak, kalau PSDM sendiri harapannya buat teman-teman staff PSDM ataupun yang non-staff, ada harapannya mungkin Mbak? Dari PSDM kan tentang manusia nih, maksudnya tentang
hubungan antara kita semua yang di KP itu apa harapannya? Kalau dari aku sendiri itu kalau untuk pengurus itu aku berharap agar teman-teman tuh kayak mau gitu loh untuk mencoba semua hal tentang ya di organisasi itu teman-teman tuh mau untuk mengembangkan dirinya untuk gimana ya mengeluarkan kemampuannya gitu. Jadi teman-teman tuh bisa saling belajar tentang organisasi. Selain itu eh untuk yang non pengurus itu juga kan bisa ikut kepanitiaan Ya. gitu di proker-proker hima. Contohnya kalau di kita sendiri itu ada PKKMB yang kita menjaring teman-teman non pengurus itu untuk ikut jadi panitia. Jadi mereka ikut mengembangkan pikirannya, mengembangkan kayak soft skill-nya. Kalau dari aku itu aja. Kalau dari temanku, Kalau dari Mbak Mega? Kalau dari aku sendiri tuh, aku pengennya dari teman-teman tuh maupun pengurus ataupun non pengurus itu kita saling dukung gitu loh. Misal teman-teman yang non pengurus hima kan mengikuti organisasi di kampus ini organisasi lain gitu. Jadi kita saling dukung proker yang udah kita laksanain gitu loh. Soalnya kan apalagi kalau proker-proker hima itu tuh aku tuh pengennya kita semua tuh eh, menghargai gitu loh, ikut berpartisipasi dalam proker tersebut biar karena kan itu memang kita buat proker itu untuk teman-teman gitu Iya. loh, biar teman-teman merasakan benefitnya gitu. Jadi ya itu sih lebih menghargai aja dan kalau misal bahkan hal yang kecil seperti membalas chat teman di grup itu kadang kita tuh lalai padahal hal itu tuh sangat kadang gimana ya penting Penting. gitu. Meskipun cuma dibalas emot atau gimana itu tuh sebenarnya ya penting Penting. gitu. Ada feedbacknya gitu ya Mbak ya? Iya, bentuk menghargai lah. Hargai. Gitu ya teman-teman, dari PSDM, dari tupoksinya, fungsinya, proker-prokernya yang banyak sekali nih. Dan proker terbesarnya sekarang yang sedang dijalankan itu ada PKKMB dan PLM PDM. Terus untuk teman-teman semuanya gitu kan dimohon nih kalau ketika ada acara-acara dari Hima itu bisa join ya Mbak ya, Iya. bisa gabung, bisa sama-sama mendukung biar semuanya berjalan dengan lancar. Terus ada harapan lagi nggak Mbak buat KP-nya sendiri nih? Kalau tadi kan buat Himanya, buat manusianya nih Mbak, buat yang di dalamnya sumbernya. Kalau buat KP-nya sendiri? kalau untuk prodinya sendiri atau kebijakan pendidikannya itu ya semoga lebih mengevaluasi yang sudah contohnya kayak kurang aktifnya mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang dan untuk apa ya kayak lebih evaluasi tersebut dijadikan masukan untuk diri sendiri dan kayak harus lebih baik lah ininya gitu. Kalau Mbak Mega? Kalau dari aku untuk prodi KP ini semoga kita ke depannya mahasiswanya makin kompak dan bisa makin kritis, nggak cuma dosennya aja. Itu yang buat yang masih sering kalau kuliah cuman dengerin doang, jarang respon. Saya sendiri juga sih maksudnya. Jadinya harus lebih aktif lagi biar kita mencerminkan gitu ya Mbak ya tentang jurusan kita, filsafat dan sosiologi pendidikan itu kayaknya berpikirnya kritis banget. Berarti harus berpikirnya kritis juga mahasiswa-mahasiswanya nih. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman interview dari PSDM, dari untuk humanioranya sendiri di kebijakan pendidikan dari non hima maupun hima itu dirangkul semua untuk mengikuti semua kegiatan, untuk mengikuti semua proker-proker. Semoga prokernya berjalan dengan lancar. Dan buat teman-teman jangan lupa kalau ada proker-proker selalu diikuti, selalu didukung, selalu di-support, dan semoga itu bisa menjadikan KP lebih solid, lebih baik lagi ke depannya. Amin.
terima kasih banyak ya Mbak sudah mau menjadi narasumber buat podcast kali ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya, bisa mendapatkan manfaatnya, bisa lebih tahu tentang PSDM itu apa aja, terus proker-prokernya apa aja. Jadi mungkin ada teman-teman yang tertarik nih, nanti kalau masuk Hima bisa tuh ikut. Kalau mau masuk PSDM, kayaknya ini prokernya lumayan asik-asik nih, boleh tuh masuk PSDM. Oke, terima kasih banyak. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salaman.